salah satu bapak hermeneutik modern yang sangat terkenal adalah Schleiermacher. Dia katakan gini, teman-teman. Pembaca itu lebih baik memahami teks daripada penulisnya. Gila ya? Teman-teman baca kalimat awal di atas saja, udah tergugah tuh imannya. Kok dia bisa bilang kita lebih baik memahami teks dari penulis? Artinya dia mau bilang apa? Engkau itu lebih baik menafsir daripada Paulus. Aduh deh. Pelan-pelan dengarkan ini baik-baik ya. Nanti mau tanya, boleh kritis, boleh ya, supaya kita tukar pikiran ya. Pembaca lebih baik dalam memahami teks daripada penulisnya. Pembaca yang tidak memiliki jalan pintas untuk masuk ke dalam dunia mental penulis, mengharuskannya untuk mengetahui banyak hal lain yang berhubungan dengan teks itu. Apa maksud Schleiermacher? Paulus misalnya, sewaktu menulis teksnya, dia resource-nya atau sumber dayanya kecil. Dia nggak tahu geografi Galatia, gitu ya. Dia nggak tahu keadaan Korintus yang paling lengkap. Loh, kita sekarang sudah banyak buku, sudah banyak jurnal, sudah banyak sumber-sumber untuk mengetahuinya secara lengkap. Nah, itu maksud Schleiermacher. Kita ini memiliki pemahaman lebih lengkap daripada penulis pada zaman dulu. Artinya, tafsiran kita harusnya berbeda. Jangan yang itu-itu aja. Gitu ya. Ini kata Bapak hermeneutik modern, Schleiermacher. Jadi artinya apa? Kalau kita menafsir dalam hermeneutik Alkitab, kita menempatkan ulang atau replacing konteks selama teks kepada konteks baru, lalu mengisi kembali. Refilling. Artinya apa ini? Masukkan tafsiranmu sendiri, teman-teman. Nah, ini kita sudah mulai kritis ya. Jangan pernah terpaku dengan perkataan, jangan asal-asal nafsir loh. Nanti kau sesat gitu. Enggak. Kata Schleiermacher nggak apa-apa. Karena kau sudah memiliki resource atau sumber daya yang lebih besar daripada penulis Alkitab zaman dulu. Jadi menempatkan ulang dan mengisi kembali. Revealing kapasitas teks kepada situasi yang tidak dilihat pengarang aslinya. Paulus nggak tahu. Yang kita tahu itu lebih banyak. Gitu loh misalnya ya. Baik, ada beberapa metode kritis di sini. Ada ini 5 yang di tabel. Nanti ada 2 lagi, jadi total 7. Di dalam hermeneutik modern atau kritis, ada 7 model ya dalam hermeneutik atau menafsir. Nah, yang pertama begini, perhatikan saja tabel ini dan kursor saya. Kalau teman-teman pengen mengetahui apa yang terjadi atau realita pada teks itu, maka pakailah metode historis kritis. Nah, ini memang perlu belajar teologi kalau yang ini. Dan juga arkeologi. Ya. Jadi misalnya teman-teman mau tahu kenapa ya penulisan Injil itu beda-beda. Yesus mengobrak-abrik bait Allah itu di Matius dan Lukas di pasal terakhir sebelum dia ditangkap dan disalib. Injil Yohanes menulisnya di depan. Teman-teman cek aja nanti. Setelah mujizat Kana, Yesus itu langsung mengobrak-abrik bait Allah. Di Matius dan Lukas itu di akhir. Nah, kalau teman-teman pengen tahu itu kenapa, berarti teman-teman harus menggunakan historis kritis. Nah, itu dia metodenya. Ini betul-betul melihat ke sejarah, tahun penulisan, bagaimana bentuk teks, ya ini penting. Nah, kalau teman-teman pengen mengetahui pikiran penulis, pikiran Paulus, pikiran Matius, dan lain-lain, namanya kritik redaksi. Apa sih maksud penulis ini? Kok nulisnya beda-beda? Gitu. Apa tujuannya? Nanti saya berikan contoh yang kritik redaksi sama historis kritis ya. Jadi teman-teman supaya menambah pemikirannya tentang hermeneutik. Kalau teman-teman ingin melihat apa yang dikatakan teks, ya, ini namanya naratif. Jadi teman-teman, khotbah saya mingguan di GKT Raja Daud sebenarnya masuk ke sini. Karena kita membacanya ayat per ayat. Nah, itu namanya naratif. Walaupun saya selipkan sedikit background-nya dari sini. Historis kritis. Jadi ini ya, khotbah saya itu begini. Nah, teman-teman nilai saja khotbahnya selama ini gimana. Adi itu gimana khotbahnya. Teman-teman Yuli gimana khotbahnya selama ini. Pak Melki gimana. Holong gimana. Kemarin kita cerita-cerita kalian semua sudah khotbah kan ya. Nah, teman-teman harus tahu tuh, gaya khotbah kalian itu yang mana. Nah, ada yang terbaru namanya reader respon. Apa ini reader respon? Ya, bagaimana tanggapan pembaca. Karena teks tanpa pembaca nggak ada artinya. Ini jemaat awam. Nggak perlu sekolah teologi. Dalam dia membaca teks, dia boleh langsung menafsirkannya. Nah, yang ketiga, dia pengen rasa. Aku nggak perlu tahu historisnya, nggak perlu tahu kenapa teks ini ditulis begini, aku nggak perlu bacanya ayat per ayat, aku yang penting rasanya. Ya, apa yang dirasakannya? Kok aku ketika baca teks ini ada perasaan optimis? Kok aku ketika baca teks ini ada perasaan bahagia ya?
ada kayaknya penyertaan Allah dalam hidupku. Nah, itu namanya poetic reading, gitu ya. Nah, ini 5 metode ya. Akan ditambahkan lagi nanti. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 2 lagi yang penting. Namanya prakritis dan postkolonial. Tanpa kita sadari, kebanyakan orang justru di prakritis. Apa itu prakritis? Dogmatic reading. Dogmatic reading itu tahu nggak apa? Menafsir menggunakan lensa dogmatik ajaran gereja. Dia bangga kali tuh kalau disebut dia Calvinisme, gitu ya. Lutheran, Injili sejati. Gitu. Tapi nafsir Alkitabnya pakai dogmanya terus. Nggak mau terima tafsiran orang. Tafsiran orang dibilang sesat. Gitu kan? Pakai lensa kacamata gerejanya terus. Gitu loh. Nah, ini saya bahas nanti contohnya, saya akan tanya ke teman-teman ya. Tanpa kita sadari, kita itu selalu membaca pakai dogmatic reading. Gitu. Ketika ada tafsiran yang nyeleneh sedikit, yang aneh kita bilang sesat. Karena nggak sesuai dengan dogma kita. Lalu yang terbaru di zaman sekarang itu ditawarkan para ahli namanya postkolonial. Apa itu postkolonial? Ada 2. Membaca teks dari sosiokultural, ekologi, feminis, politis, filsafat. Teman-teman yang ikut PAGKT Raja Daud, dalam beberapa bulan terakhir itu, saya mengajari kalian dengan tafsir model ini, postkolonial. Makanya banyak tulisan yang feminis gitu ya. Kemarin debat sama Adi gitu ya. Tuhan Yesus menyetujui gay, homo. Wah, Adi langsung nggak setuju gitu kan ya. Nah, Adi aku pakai ini tuh, postkolonial, feminis. Ya. Lalu ada juga namanya cross tekstual. Apa itu? Nah, ini lebih dahsyat lagi. Teks Alkitab disejajarkan dengan teks non-Alkitab. Apa itu? Budaya. Gitu loh. Misalnya legenda di kampung kita, bisa kita ambil maknanya, kita hubungkan dengan teks Alkitab. Nah, itu namanya cross-tekstual. Nah, ini ada 7 sebenarnya metode, yang artinya hermeneutik kritis dan modern itu sangat luas sekali, teman-teman. Nggak bisanya dengan sekali kita mengatakan gaya hermeneutik kita paling benar. Nah, sekarang supaya lebih menarik kita ya, saya masuk ke contoh aja nih. Oh, ini ada kata-kata dari seorang filsuf ya. Nah, ini seorang bapak hermeneutik juga, Paul Ricoeur namanya. Dia bilang begini, dalam melakukan interpretasi sebuah teks, Ricoeur mengisyaratkan melepaskan ikatan maknawi dari pengarang. Maka teks dapat membawa makna baru. Jadi artinya apa? Jangan pernah terpatok dengan apa kata Paulus. Gitu. Oh, maksud Paulus tuh ini tuh. Jangan. Berikan makna baru aja. Karena kau sebagai pribadi yang berbeda dengan Paulus. Jangan pernah terpatok apa kata Matius, Lukas. Enggak. Berikan makna baru, kata Ricoeur. Kenapa? Nah, salah satu filsuf Prancis juga, namanya Roland Barthes, bilang gini, kata-katanya menarik sekali nih. Saya artikan ya. Ketika teks ditulis, itu penulisnya udah mati semua, teman-teman. Sehingga penulis tidak bisa menguasai teksnya. Loh, Paulus sudah mati kan? Musa udah mati kan? Nehemia udah mati kan? Matius, Markus, Lukas kan udah mati. Sehingga teksnya bebas ditafsirkan oleh semua orang. Kecuali dia masih hidup, dia bisa bilang, Harold, maksud tafsiranku itu bukan itu. Suka-sukamu aja. Salah, maksudku itu begini. Boleh, karena dia pemegang teks pertama, penulis. Loh, ini udah mati kok. Sehingga nggak bisa itu menjadi miliknya lagi. Begitu loh. Ini kata-kata yang provokatif ya. Tetapi ada makna yang baru karena namanya hermeneutik kritis itu membawa kita, membuat diri kita betul-betul ada sebagai penafsir. Jadi nggak tergantung sama pendeta, nggak tergantung sama teolog, nggak tergantung sama orang lain. Kita semua bisa menafsir. Begitu. Nah, saya mau tanya dulu nih. Saya mau tanya, Yulti ada Yulti? Yulti? Yulti. Nah, kelihatan kan? Pergi dia berarti. Ninggalin tempat ya. Yulti. Kalau begitu, Adi. Adi, udah bagus suaranya, Adi? Halo, Pak. Ya. Adi, kelihatan ini slide-nya? Kelihatan. Nah,
menafsir itu menemukan makna tunggal atau multiplikasi makna, Adi? Menurut saya menafsir itu mendapatkan multiplikasi yang multiplikasi makna, Pak. Multiplikasi makna. Oke. Kalau yang didapatkan dari penjelasan Bapak. Jangan dari penjelasan saya. Yang selama ini kalian lakukan aja. Menurut Adi, menafsir itu maknanya harus tunggal atau banyak? Kalau menurut saya, menafsir itu memang kita akan mendapatkan banyak jawaban. Tapi kembali lagi, kita mau pilih yang mana? Oke, mau pilih yang mana? Berarti banyak ya? Banyak pilihan ya, Adi ya? Oke, thank you, Adi. Ini Boy ya? Boy ada, Boy? Boy Ben? Ada, Pak. Nah, Boy, menafsir itu makna tunggal atau multiplikasi makna? Satu makna atau banyak makna, Boy? Kalau menafsir ya banyak makna, Pak. Banyak makna? Iya, Pak. Berarti semua tafsiran benar? Ya enggak semuanya, tapi kalau kita yang menafsir ya pasti kita anggap semuanya benar, Pak. Oke, thank you. Yulti, udah ada Yulti? Iya, Yulti salah satu orang yang akan dimurkai sepertinya. Karena sesuai janji kita harus ada di depannya untuk mendengar. Oke, saya kasih contoh langsung ya. Nanti saya tanya lagi ya. Nah, nih, cewek cantik nih, biar agak terang mata kita. Cantik kan ceweknya kan? Sengaja aku ambil gambar ini. Ya. Bagaimana kita menafsir Kejadian 3? Oke, bagaimana kita menafsir Kejadian 3? Aku mau tanya. Timothy ada? Timothy? Ada. Nah, ular di situ biasanya ditafsirkan gimana, Timothy? Iblis. Iblis, mantap. Terima kasih, Timothy. Holong ada? Holong? Ya. Ya. Bagaimana kau menafsirkan ular di situ? Kalau untuk sekarang ular iblis. Iblis. Tapi kalau Oke. untuk Oke, nggak apa-apa. ada Iblis ya. penafsiran lain ular. Ular beludak gitu ya. Iya. Oke, kita lihat nih ya. Kita lihat slide-nya ya. Nah, yang pertama ya. Kenapa kebanyakan orang menafsir ular itu iblis? Karena dia menafsir pakai kacamata perjanjian baru tanpa kita sadari. Wahyu 20 kan? Dibilang yang ular tua itu, ya, si setan itu, naga itu telah dikalahkan gitu ya. Ular itu identik dengan iblis karena kacamata kita perjanjian baru. Nah, teman-teman baca nggak di kitab Bilangan ada ular tembaga yang disuruh Allah buat supaya orang Israel nggak dimurkai. Itu Nehustan namanya. Tuh, ular itu menyelamatkan loh di situ, nggak jadi iblis. Gitu loh. Paham ya, yang di kitab Bilangan ya, ketika orang Israel memberontak, Allah bilang sama Musa, buat ular dari tembaga. Itu namanya Nehustan. Dan teman-teman tahu juga lambang kedokteran, ular. Menyembuhkan. Nah, nggak iblis tuh. Nah, yang ketiga, saya bawa lagi lebih dalam. Ular kok bisa ngomong? Gimana kalian menjelaskan ini? Nah, enggak ya? Artinya saya mau katakan apa? Tafsiran kita ular adalah iblis, nggak apa-apa. Tapi ngaku, itu tafsiran saya dari kacamata perjanjian baru. Jangan bilang itu tafsiran paling benar. Kenapa? Orang Yahudi nggak akan setuju. Karena kalau para ahli mengatakan, sebenarnya latar belakang penulisan Kejadian 3 ini, itu mitos. Jadi penulisnya memasukkan gaya penulisan fable. Fable itu kisah hewan bisa ngomong. Ya, googling aja, fable. Hewan bisa ngomong. Itu dimasukkan untuk memberikan makna
ketika manusia memberontak kepada Allah. Gitu loh, ya. Jadi tafsiran kita udah berbeda. Artinya tidak mungkin makna tunggal, tapi multiplikasi makna. Yang kedua, di ayat 15 ada nubuatan kan, Yesus Kristus kan. Keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepala keturunan ular ini. Keturunan ular ini akan meremukkan tumit keturunan perempuan ini. Gitu ya. Langsung kita bilang, nubuatan Yesus Kristus. Boleh? Boleh. Tapi bilang, saya pakai kacamata dogmatika Kristen. Gitu dong. Jangan bilang, itu udah pasti benar. Itu nubuatan. Di luar itu sesat tafsirannya. Loh, enggak, orang Yahudi mana setuju? Orang Yahudi aja nggak percaya Yesus kok. Ingat ya, teks Kejadian ini milik orang Yahudi loh, bukan milik orang Kristen. Nah, nangkap ya, supaya teman-teman terbuka nih. Ya. Jadi jangan bilang itu tafsiran paling benar. Nah, dikatakan Hawa itu sumber dosa, gitu ya. Apakah setuju? Oh, enggak. Para teolog feminis nggak setuju. Dia bilang Hawa bukan sumber penyebab dosa. Hawa itu orang yang paling cerdas, karena dia pengen tahu itu buah apa. Jadi Hawa itu dianggap pioner ilmu pengetahuan. Jadi tafsiran Injili kita bilang itu sumber dosa, ya. Sedangkan tafsiran feminis postkolonial tadi, Hawa itu wanita cerdas. Dan teman-teman tahu judul perikop Kejadian 3 ini manusia jatuh ke dalam dosa. Betul ya? Buka aja Alkitabnya. Kejadian 3 ini judul perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa, tapi tidak ada kata dosa di dalamnya. Perhatikan aja, nggak ada kata dosa. Nah, makanya dikatakan Adam dan Hawa sebenarnya ya nggak berdosa, cuman melawan perintah Allah aja. Gitu. Nah, itu tafsiran lain, teman-teman. Lalu, wah ini tafsiran Calvinis nih. Allah menetapkan bahwa manusia memang harus jatuh ke dalam dosa, tapi Allah bukan penyebab dosa itu. Boleh aja, boleh. Tapi ngaku dengan jujur, tafsiranku memakai dogmatika Calvin, predestinasi, gitu ya. Nah, teman-teman mau saya kasih tahu ya, saya jujur, saya dulu itu justru ini nih, yang kelima. Pakai dogmatika Calvin, reform. Bahwa segala sesuatu tetapkan Allah. Jadi manusia jatuh dalam dosa juga ditetapkan. Allah nggak apa-apa. Tapi jangan bilang tafsiran lain sesat. Nah, itu namanya nggak hermeneutik gitu ya. Udah ya? Udah cukup ngelihat wajah perempuannya? Jangan ya. Udah ya. Kita ganti slide-nya ya. G. Nah, sekarang yang contoh kritik teks. Teman-teman kan pasti menemukan kebingungan kan? Kalau baca teks ini. Ada dua contoh saya kasih ya. Di 1 Samuel 17, Daud yang mengalahkan orang Filistin, Goliat. Kita semua tahu, anak sekolah minggu juga tahu ceritanya. Di 2 Samuel ada kalimat begini, teman-teman. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat. Loh, kita segera bingung. Yang bunuh Goliat itu Daud atau Elhanan? Nah, ini namanya kritik teks. Kok bisa beda sih ya? 1 Samuel dengan 2 Samuel penulisannya. Walaupun akhirnya nanti kita tahu, kemungkinan ada 2 jawaban. Yang pertama, Elhanan itu bunuh saudara Goliat. Bukan Goliat yang dibunuh oleh Daud. Atau yang kedua apa? Ya Goliat itu banyak. Nggak 1 orang. Memang banyak. Ciri-cirinya manusianya besar. Gitu ya. Nah ini namanya kritik teks. Kita melihat perbedaan dalam cerita yang sama. Nah ini yang kedua nih paling terkenal nih. Di 2 Samuel 24, murka Tuhan terhadap Israel menghasut Daud melawan mereka. Di 1 Tawarik berubah. Bukan Tuhan yang menghasut Daud. Iblis yang membujuk Daud. Nah ini kan aneh lagi. Yang benar 2 Samuel atau 1 Tawarik. Ceritanya sama loh. Jadi yang menghasut Daud itu Tuhan atau iblis? Nah ini namanya kritik teks, teman-teman. Jadi ada dogma yang mengatakan Alkitab itu tidak bersalah. Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah yang nggak boleh kita ragukan. Loh, bagaimana Anda menjelaskan ini? Orang penulisannya langsung berbeda. Di sini Tuhan, di sini iblis. Nah, itu perlu pendalaman lebih serius dan teman-teman harus tahu metode yang dipakai untuk menafsirkan teks-teks yang berbeda dalam cerita yang sama. Ini menarik ya. Ternyata Alkitab itu banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam cerita yang sama. Nah, ini contoh kritik teks. Nah, sekarang kritik redaksi nih. Sama kritik histori. Saya beri contoh ya. Coba baca. Rio, ada Rio?
Rio. Ada. Nah, gua baca dulu tuh. Kejadian 4 ayat 8 nih. Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Iya, kita semua udah pernah baca ini lah ya. Ini di awal kejadian 4. Oke ya, terima kasih Rio. Nih, saya munculkan ini. Kalau ini yang baca harus Romi nih. Nah, yuk Romi silakan baca. Ini baca. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Ini bahasa Ibrani aslinya Kejadian 4 ayat 8 loh, teman-teman. Lihat ya. Nih ya. Bacanya harus dari sini ya, dari kanan ya. Wayomer Kain El Hebel Ahi. Oke. Wayomer Kain El Hebel Ahi. Tahu nggak aslinya gimana bunyinya? Berbicaralah Kain dengan Habel, saudaranya. Oh, gitu aja teman-teman. Tahu nggak apa yang nggak ada? Nih, marilah kita pergi ke padang tuh nggak ada dalam teks asli Ibrani. Nggak ada. Hanya udah sampai berbicara aja kepada saudaranya. Tapi karena lanjutan kalimatnya ada, ketika mereka ada di padang, maka penerjemah menambahkan, marilah kita pergi ke padang. Bayangkan, ini ditambah editor. Karena dalam asli teksnya nggak ada, teman-teman. Bayangkan itu. Jadi, ayo kita berpikir kalau tetap mengatakan Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan yang tak berubah. Loh, ini ditambah kok sama editor. Jadi, jangan pikir hanya satu orang yang menulis ya. Banyak orang. Dan banyak lagi yang mengedit. Ya enggak ya? Oke. Itu ya. Itu satu contoh kritik redaksi. Nah, yang kedua nih. Ada contoh lagi. Nah, ini yang baca perempuan lu. El Shaddai, ada El Shaddai? Ya, silakan baca El Shaddai, Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, yang kekal kejayaan. Oke, thank you. Romi, ini biasanya menunjuk ke siapa nih? Menunjuk ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Biasanya ayatnya kita kutip dalam hari raya apa nih? Oh, Natal. Natal, ya kan? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Ada lagunya lagi ya, Yesus kan? Ya. Jadi menurutmu tafsiran itu paling benar? Ya, betul. Betul. Menurutmu kalau orang Yahudi menafsirnya siapa, Rob? Mesias, tapi nggak tahu siapa kan? Oh, enggak. Salah. Nah, ini. Pertama, orang Yahudi nggak akan setuju tafsiran Romi yang mengatakan ini Yesus. Orang mereka nggak percaya Yesus, mereka benci Yesus kok. Tahu nggak siapa tapi kalau ini? orang Yahudi Mesias lah. Enggak. Enggak juga ya? Nah, ini. Di sini aja kita udah sering salah informasi, Om. Nih. Ini, Om. Maher Shalal Hasbas. Anaknya Nabi Yesaya. Itu penasihat ajaib bagi mereka. Hah? Kok bisa? Iya. Perikop sebelumnya, pasal 8. Karena janji Tuhan, anak Nabi akan lahir, berikanlah dia nama Maher Shalal Hasbas. Tahu dari mana kuncinya, Rob? Ya ini, lihat nih yang saya bold nih. Telah lahir. Yo, perikop sebelumnya, anak Nabi udah lahir. Berarti mereka berharap sama anak Nabi Yesaya, Maher Shalal Hasbas, bahwa dia yang akan menyelamatkan mereka. Loh, itu kacamata Yahudi. Begitu loh, teman-teman. Beda ya. Nah, ini baru tahu nih pasti, teman-teman. Romi aja baru tahu nih pasti. Ya kan? Maher Shalal Hasbas, bukan Yesus. Nah, itu namanya kritik historis. Telah lahir loh. Yesus belum lahir kok dipakai telah. Gitu loh. Itu kan perjanjian lama. Yesaya itu 500 tahun atau 400 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi kok dipakai telah? Karena mereka berharapnya sama anak Nabi Yesaya. Maher Shalal Hasbas. Nanti baca di pasal sebelumnya, pasal 8. Begitu. Menarik ya. Alkitab tuh kalau kita baca secara hermeneutik tuh seru sekali, teman-teman. Banyak hal-hal yang aneh di dalamnya. Oke ya? Lanjut ya. Nah, satu lagi yang tadi metode reader respon, pembaca.
Ini yang ikut PA setiap Rabu udah tahu. Ada satu buku, ya, satu kitab khusus Injil namanya Gospel in Solentinamo, ya, Gospel in Solentinamo. Artinya apa? Ini dibuat oleh salah satu pastor Katolik di, aduh lupa aku, di daerah Amerika sana, Amerika Tengah kalau nggak salah, Ernesto Cardenal, ya, seorang pastor pintar. Jadi dia membawa PA itu, membawa satu ayat, setelah itu semua bebas menafsirkan itu. Ini salah satu kutipan dari bukunya. Dia itu nggak ngomong, dia hanya duduk di tengah-tengah jemaat yang lagi PA, pendalaman Alkitab di gereja. Jadi misalnya Manuel, dia membawakan prolog dengan membaca ayat dari Yohanes pasal 1 nih ya. Pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Udah itu dilempar ke jemaat. Felipe langsung menafsirkan, oh arti ayat ini Kristus membawa pesan dari Tuhan. Alejandro langsung juga ngomong, oh tafsiranku itu saya pikir ketika mereka menyebut Kristus sebagai firman, karena Allah mengekspresikan dirinya melalui dia. Leonel langsung ngomong juga, ketika dikatakan pada awalnya, pada mulanya, apakah itu mengacu pada awal dunia? Oh, jadi rame PA itu. Nah, ini saya mau terapkan di hari Rabu, tapi teman-teman susah ngomong ya. Semua itu berhak menafsir dan berhak ngomong. Jadi pendeta tugasnya apa? Hanya memfasilitasi. Nggak boleh merasa paling benar. Nah, jemaat ini kan kadang takut sama pendeta, langsung ngomong apa? Menurut Pak Pendeta benarnya gimana? Oh, belum tentu yang dibilang pendetanya benar. Boleh saja jawaban Adi, Romi itu ya mengandung kebenaran juga. Gitu loh. Jadi semua berhak menafsirkan firman. Kenapa? Karena dia pembaca, reader respon. Ya, nggak perlu tahu historis kritis, nggak perlu tahu yang aneh-aneh. Nah, ini metode yang tadi ya, ini terbaru, reader respon. Jadi saya harap kalau kita PA, teman-teman itu tafsir aja, berikan pendapat, jangan diam gitu loh. Jangan diam. Beda dengan khotbah. Khotbah hari Minggu ya jemaat diam, jangan nyaut gitu kan. Tapi kalau PA itu ngomong aja semuanya, tafsir aja. Nanti saya fasilitasi dengan memberikan masukan-masukan untuk menambah tafsiran kalian gitu. Jadi nggak ada yang merasa paling benar. Ya, jadi pendeta pun nggak dikultuskan. Gitu ya. Jadi metode ini sangat baik untuk PA di zaman sekarang. Baik. Nah, ini saya sudah sering buat contohnya, postkolonial. Kejadian pasal 19 itu tentang Lot diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Ini hampir umumnya semua menafsir dosa homoseks. Dan selalu merujuk teks ini sebagai larangan LGBT. Kenapa kau menolak LGBT? Ayat Sodom Gomora, Kejadian 19. Loh, hari ini kita sudah belajar teman-teman, tafsiran bukan satu makna. Karena ternyata bisa dari perspektif lain, itu penindasan istri Lot dan kedua anak perempuannya. Nah, kita yang hari PA Rabu udah tahu nih ya. Ini penindasan bagi kaum perempuan. Istri Lot jadi tiang garam, anak perempuan Lot dijadikan sebagai bahan incest. Diceritakan sebagai bahan incest karena meniduri Lot kan gitu. Hanya Lot aja yang dibanggakan, ya. Karena ini bentuknya patriarki sekali, meninggikan laki-laki tapi merendahkan perempuan. Nah, itu tafsiran postkolonial, feminis. Jadi teks ini jangan langsung dipakai sebagai ayat mati untuk menolak LGBT. Jangan. Karena bisa makna lain bahwa ini juga penindasan perempuan. Ini teman-teman boleh baca, Kejadian 19. Saya sudah pernah tulis juga itu. Dan sudah ada di Hanya Alkitab. Betul ya, Rom ya? Di Hanya Alkitab sudah ada ya? Sudah ada ini. Iya, ini sudah ada. Kejadian 19 ini. Nah ini yang menarik nih. Perempuan Sirofenisia ya. Teks ini dimonopoli bagaimana iman perempuan Sirofenisia yang menerima dikatai anjing kan oleh Yesus. Saya yakin teman-teman sudah pernah baca. Anjing gitu ya. Kenapa? Selalu tafsiran umum kita mengatakan apa? Diuji kesungguhan imannya. Loh, lihat nih kalimat saya ini provokatif nih. Lihat kalimat terakhir nih. Bagaimana jika teks ini berbicara soal Yesus yang bertobat? Tunggu dulu ya, ini bukan bertobat dari dosa ya, Yesus itu nggak berdosa ya. Berbicara soal Yesus yang bertobat dari superioritas bangsanya, yang Yahudi selalu merendahkan bangsa lain, itu maksudnya. Jadi bertobat itu bukan artinya bertobat dari dosa saja, metanoia itu kan artinya bisa berubah pikiran juga, teman-teman. Pikiran, hati, dan tindakan, itu arti bertobat. Ya. Jadi teks ini bukan hanya soal kesungguhan si perempuan itu loh, yang dikatai anjing. Nah, kita lihat teksnya. Nah, ini teksnya. Ya,
Teman-teman langsung lihat dari ayat ini aja. Saya memberikan profil dulu tentang perempuan Sirofenisia ini. Satu, ibu perempuan. Perempuan di zaman Yesus itu direndahkan, kelas bawah. Yang kedua, dia menceritakan anaknya perempuan juga loh. Jadi seakan-akan kayak sengaja ya, penulis ini membawa berita ini, bahwa dari hal yang terendah dulu semua. Perempuan itu rendah, seorang ibu juga rendah. Anaknya perempuan, lagi bukan laki-laki, berarti makin rendah, sudah 2 faktor. Ya. Faktor ketiga apa? Kerasukan roh jahat. Pada zaman Yesus, kerasukan roh jahat itu dianggap orang ini betul-betul jauh dari Tuhan, ya, gampang diganggu oleh setan gitu. Ini penyakit yang sangat rendah pada zaman itu. Nah, 3 faktor loh. Yang keempat apa? Bangsanya, Yunani, Sirofenisia. Ini sangat direndahkan, dibenci oleh orang Yahudi. Dan yang kelima apa? Anjing. Bayangkan loh. Ada 5 faktor loh. Tetapi ketika Yesus bilang tidak baik mengambil roti dan disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing, Yesus maki dia nih ya. Walaupun ini berbentuk seperti sindiran begitu, tapi sikap dia apa? Benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga memakan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Kalau di tafsir feminis, lihat, karena kata-katamu itu, Yesus itu berubah pikiran. Karena dari segi feminis, Yesus ini ternyata pemegang prinsip Yahudi lebih besar dari bangsa lain. Kok ada aku nemu bangsa asing yang mengatakan benar Tuhan, merendahkan diri, mengaku dia anjing. Yesus jadi bertobat. Bertobat sekali lagi bukan dari dosa, tapi berubah pikiran. Nah itu tafsir memakai lensa postkolonial. Karena kalau postkolonial itu nggak mau perempuan itu direndahkan, teman-teman. Karena di Alkitab banyak sekali teks yang merendahkan perempuan. Nah, untuk teman-teman perempuan di sini harus bisa membaca teks itu dari segi perempuan jangan direndahkan. Nggak masalah, bisa. Itu namanya tafsir postkolonial. Menarik. Nah, bagaimana membaca ulang Kejadian 1-11? Saya sedikit lagi, ini akan selesai. Ya, kita percepat saja. Bahwa ternyata Kejadian 1-11 bukan laporan sejarah, bukan fakta, melainkan mitos. Banyak para ahli mengatakan itu mitos. Ya. Kisah penciptaan itu jangan dipahami sebagai creatio ex nihilo, enggak. Tapi pakai teori JDP, teman-teman bisa googling ini. Ini yang dipakai oleh para penafsir Barat untuk melihat kejadian sampai ulangan. Ada sumber-sumber yaitu Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Pris. Nah, Pak, kalau itu mitos, kisah penciptaan, air banu itu mitos, Menara Babel itu mitos, apakah itu tetap firman Tuhan? Ya tetap. Ya tetap, teman-teman. Jangan pikir mitos itu kita menganggap itu bohongan. Enggak. Justru karena mitos itu firman Tuhan. Dengarkan kalimat saya. Justru karena mitos itu firman Tuhan. Kenapa? Karena penulis zaman itu nggak punya sumber untuk menulis ceritanya. Jadi dia menggunakan sumber mitos. Gitu loh. Dia mau menjelaskan penciptanya, mau gimana? Orang dia nggak punya sumbernya kok. Dia belum tahu teori-teori seperti teori apa? Big Bang gitu ya, teori Darwin nggak ada. Jadi dia pakai cerita mitos, bagaimana sinkritisme terjadi, karena bangsa Israel saat menulis itu diyakini ditulis imam dalam pembuangan Babilonia, jadi mengikut gaya dewa-dewa Babilonia. Begitu. Itulah dia menulis Kejadian 1 tentang penciptaan. Nah, kita perlu menafsirnya dan membaca ulang Kejadian 1-11 dengan gaya mitologi. Nah, ini dicetuskan oleh seorang ahli perjanjian baru, namanya Rudolf Bultmann, demitologisasi. Tafsiran bagian Alkitab yang dianggap mitologi dan menekankan kebenaran-kebenaran eksistensial yang terkandung. Walaupun Bultmann ini sangat radikal, sangat liberal, dia mengatakan bahwa juga Yesus bangkit itu mitos, ya, kita tidak setuju dengan itu. Tetapi dari gaya penafsiran dia, demitologisasi, ada yang bisa kita ambil bahwa memang penulis Alkitab mengambil sumber-sumber mitologi yang dia kenal di zamannya. Misalnya zaman kita itu legenda atau cerita rakyat. Boleh. Itu kita jadikan bahan untuk menafsir atau menggabungkan cerita Alkitab. Gitu ya. Nah, aku mau tanya ini dulu. Ini slide-slide terakhir ya. Henggi, ada Henggi? Henggi? Ya, Bang. Iya. Yohanes 14 ayat 6 bunyinya gimana, Henggi? Secara cepat aja, hafal pasti.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke, Yohanes 14 ayat 6 kan? Ya. Nah, gambarnya selalu pakai gini kan, Enggi ya? Nah, Bang? Yesus, gambarnya kan selalu pakai ini. Lihat slide, ada kan? Ya, betul, Bang. Yesus itu penghubung manusia berdosa kepada Allah gitu ya? Ya. Supaya kita masuk surga. Nah, ini misalnya Hengki nih ya, yang gambar manusia hitam ya. Ya. Hengki percaya Yesus, artinya dalam Yesus gitu ya, melewati jalan jembatan ini ya. Sampai di Allah gitu Yesus. Sampai di Allah atau surga gitu Hengki ya. Ya, Bang. Nah, Yesusnya kemana Hengki? Ditinggal dong. Enggak. Yesus itu jalan kebenaran atau jembatan? Kalau dia jembatan, kita nyampe surga, Yesusnya tinggal. Orang masih di sini dia. Nah, hati-hati terhadap eksklusivisme Yohanes 14 ayat 6, sehingga kita langsung radikal berkata, ya nggak apa-apa juga sih, di luar Yesus nggak ada keselamatan gitu kan, hanya Yesus jalan ke surga gitu ya, memakai Yohanes 14 ayat 6 dengan gambar yang kayak gini nih. Loh, orang kita nyebrang nyampe sini, salibnya kita tinggal kok, berarti Yesus hanya jembatan. Nah, jadi gimana Bang nafsir Yohanes 14 ayat 6? Loh, kita itu selamat dalam Allah Tritunggal, gitu aja udah. Jangan jadikan Yesus itu jembatan. Yang penting kita bersama Allah Tritunggal, nggak peduli itu mau disebut surga, nggak peduli itu mau disebut neraka. Yang penting kita bersama Allah Tritunggal. Gitu. Nah, ini kan salah satu model tafsiran eksklusivisme ya. Nah, nanti saya akan seminar ini di STT Glow ya, tentang pandangan eksklusivisme ini. Teman-teman kalau mau daftar tuh boleh ikut juga nanti bulan Juli itu. Ya, bahas tentang kayak gini. Nah, ini kan model tafsiran yang akhirnya kita punya cakrawala berpikir yang baru. Baik, berarti kesimpulannya apa? Yang pertama, ilmu hermeneutik adalah seni memahami, seni menafsir. Dan biarlah penafsiran terus menemukan maknanya di setiap zaman. Kita terlalu capek menafsir, balik ke gaya 2000 tahun lalu, seperti gaya Paulus atau Petrus menafsir. Ngapain? Biarlah menemukan makna di setiap zaman. Yang kedua, perbedaan tafsiran dari setiap teolog atau gereja mesti disikapi sebagai perayaan atau multiplikasi makna. Biarlah gereja A nafsirnya begini, gereja B nafsirnya begini, nggak apa-apa. Itu perayaan makna. Sehingga kita mengetahui Alkitab itu dalam. Jadi banyak tafsiran. Jangan kita sesat-sesatin. Jangan ya. Jangan kita bilang salah, tafsiran kita paling benar. Enggak juga. Yang ketiga, hermeneutik kontemplasi. Kontemplasi itu perenungan pribadi. Untuk menemukan makna, bukan senjata untuk menghakimi. Menafsirlah untuk menemukan makna yang bisa kalian dapat. Pakai reader respon kah? Kritik historis kah? Kriteria boleh, nggak apa-apa. Yang keempat, hermeneutik adalah cara menemukan perspektif ilahi dan duniawi. Apa konteksnya zaman dulu, Tuhan mau ngomong apa, dan aplikasinya kepada kehidupan kita sehari-hari, duniawi. Makanya khotbah tanpa aplikasi juga bukan khotbah ya. Dan khotbah tanpa memahami latar belakang konteks dan apa maksud penulis juga bukan khotbah. Jadi harus seimbang. Dan yang kelima, hermeneutik Kristen, saya tambahkan Kristen, ingat tadi di pengantar saya katakan hermeneutik bukan hanya milik Kristen, tapi itu cabang ilmu ya. Semua agama dan semua hal bisa dihermeneutik. Hermeneutik Kristen selalu bertujuan menemukan sabda Tuhan dari setiap teks. Sabda Tuhannya itu yang ditemukan. Bukan ayat secara harafiah itu sebagai sabda Tuhan untuk kita pahami. Bisa kejebak kita nanti. Tetapi setelah kita menafsir, kita menemukan maknanya, itulah sabda Tuhan.